delimiter, Aduh. dolar, tamat. Oke. Ih. Ulang. Gimana? Ini kan dia nyuruh buatlah prosedur untuk mengupdate harga jual, Ini apa nih? berdasarkan Prosedur ya? jenis produk. Hah? Prosedur kan ini? Iya prosedur. Terus? Terus dia suruh ngasih nama kan, penaikan harga buat prosedurnya. Terus punya parameter tuh ini nih parameter. Yang nerima argumen, jenis produk ID sama presentasi kenaikan harga. Nanti masukin nih inputnya, input, masukkan jenis produk ID. Dia tuh nilainya integer. Ini tuh jadi kayak lu buat di Python tuh kayak input, tau gak sih lu? Tahu input. Iya kayak gitu. Input output kayak gini dia. Ini cuma nama doang. Penamaan doang. Ini mah bisa nyamain apa aja gini. Nah gini juga bisa anjir. Coba Terus jalanin. ini input persentase in. Ini dulu create produk prosedur kan. Ini namanya tadi sesuai yang ini nih. Terus dijalanin bikin update. Nah ini kan dia kan nyuruhnya kan apa tadi? Akan menerima. Buat ngupdate kan. Dia mau ngupdate harga Kalau jual. mau buat sendiri gimana nanti? Ya Ikutin itu aja mah gitu. tergantung lu mau buatnya kayak gimana, mau ngupdate atau mau insert gitu, prosedurnya buat apaan dulu fungsinya. Oh. Terus. Kalau misalkan buat update ya kayak gini, update produk, ini table produk yang mau diupdate kan, produk, terus set harga jualnya 20 dibagi 100, ini ngitung apa sih? Oh, kenaikan harga ya. Kayak presentasi kenaikan harga. Dua, berarti ini 20% dikali harga jualnya. Oh, harga jual dari sono ya. Harga jual ditambah harga jual. Di mana jenis produk ID-nya sama dengan jenis produk ID Pro. Ya, nih jenis ID Pro tuh nanti yang nilainya dimasukin sini. Nih. Jadi lu masukin nilai di sini nih. Kan nanti kan lu misalnya jadi nih prosedurnya di n sama delimiter. Nah, ntar lu kan manggil nih kal pro naikkan harga nih, naikkan harga. Nah, ini 1 sama 20 tuh sesuai sama ini nih, 1 ini 20. Nah, yang gobloknya apa gua? Kenapa salah? Gua goblok anjir. Ya, janjian. Oh iya anjing. Belum gua ganti ya. Astagfirullah. Kocak banget gue ya Allah. Oksid berapa tuh coba? 5. Aduh, boleh nggak bisa diinin ya? Nggak bisa, udah dinilai. Mana sih lu? Aduh, goblok banget gue anjir. Seorang Isal salah, guys. Anjir. Kocak banget lagi salahnya. Serem banget petirnya. Ini harusnya persentase nih. Harusnya dia persentase. Jadi misalkan lu masukin 20 di sini. Ini kan 20 nih, gue masukin 20 sini. Nah, jadi ini kebacanya Itu 20 per 20-nya itu 100. dari kita sendiri apa? Dari kita sendiri nih. Ini yang Hmm. dimasukin sini nih. Ntar gue contohin nih. Terus satunya di mana? Satu. Itu Ini. satu. Ah. Ini lu sesuai sama. Misalkan lu mau masuk dulu, jadi ngecek terus gue contohnya dah. Jadi langsung kerjain gitu. SQL. Main PO anjir. BB Koperasi. Udah ada. Ya di rumah gue juga duduk. Nah tuh bisa kan? Delimiter. Ya habis itu lu
Habis itu lu select all from produk buat ngecek jenis produknya. Enggak kayak gini sih. Ntar. Select all from produk, ya kan? Nah, ini kan di sini ada nih jenis produknya nih. Lu pilih aja dari 1 sampai 5 nih. Misalkan gue mau masukin sini kal, mau naikkan harga. Nih, misalkan gue maunya yang 4 nih, yang 4 kan ada banyak nih. 4, gue misalkan 4. Terus gue tulis ini 20 kenaikan harganya. Persentasenya. Nah, ntar habis itu lu cek di select all from produk lagi. Lu lihat yang 4 dia berubah tuh. Ini 4 nih. 4.200. Tadinya berapa? Ini harga jual naik tuh. Dari yang tadi 3.500 jadi 4.200. Gitu. Itu update ya? Iya kan, ini kan start procedure. Iya, update. Terus jalaninnya masih dipanggil dulu kalau start procedure. Masih dipanggil pakai call. Beda sama trigger kan, kalau trigger lu update langsung ke update kan. Emang trigger? Enggak, apa ya namanya? Function gitu. Iya, trigger ya, trigger. Jadi kalau misalkan lu insert data nih, data baru. Ntar ada fungsi yang jalan gitu di belakang. Itu prosedur kan? Kalau function gimana? Ini function ini ada function nih. Function mah gampang aja. Dia ngebalikin satu nilai. Lu turun hasil umur, ngembaliin nilai umur gitu. Pokoknya ngembaliin nilai dah. Kan kalau tadi ini kan dia nggak ngembaliin nilai kan, cuma kayak update doang. Tapi nggak ngembaliin nilai ke sini. Nih gue contoh lagi dan ngomong. Hujan. Nih, jadi gue buat fungsi umur. Ini function Tanggal nih. lahir. Di tanggal lahir tuh kayak tadi in juga nih, input. Cuma kalau di fungsi kan nggak pakai in dia. Langsung nih. Terus ininya date, apa namanya, tipe data date. Tanggal. Habis itu gua ngembaliin nih, jadi dia nentuin nih habis nge-create lu nentuin langsung. Kalau tadi sini nggak pakai nentuin dulu tuh, langsung begin. Nah kalau sini nentuin dia returns in, jadi ngembaliin nilai integer baru mulai. Terus ngedeklarasiin hasil umur. Ini ngedeklarasiin variabel baru gua nih, variabel baru di dalam fungsinya. Jadi kayak misalkan kalau di pemrograman tuh apa ya, yang deklarasi di dalam fungsi lah nih, deklarasiin variabel dalam fungsi. Nih gue ngedeklarasiin variabel kosong dalam fungsi. Dan nanti buat jadiin apa namanya, nilai returnnya lah, pengembalian nilainya. Tuh hasil umur, ini gue kembaliin nih hasil umurnya ini. Tapi gue set dulu nih hasil umurnya. Jadi gue set hasil umurnya pakai date format. Ini nih sesuai tanggal lahir ya. Ini gue nyari di apa nama, overflow anjir. Stack Overflow. Cara ngitung umur. Lu nyari sendiri tuh. Iya. Orang banyak kok nih. Bentar aja coba nih mana. SQL. Tuh ada tuh. Oh, udah pernah gue cari malah tuh. Tuh kan, ini juga sama tuh, date format. Sama juga ini. Jadi ini istilahnya misalkan
kan saya apa namanya? Set hasil umur. Nah, nih. Kalau fungsi bisa digini nih, lihat ya. Select nama, tanggal lahir, umur, tanggal lahir. Nah, nih. Jadi lu bisa masukin apa namanya? Tanggal lahir dari tabel pelanggan. Kan pelanggan ada ini kan tanggal lahir kan? Iya kan? Iya, tanggal lahir nih sini nih. Nah, bisa gue masukin ke dalam sini. Ke dalam inputannya. Nih, jadi sebenarnya gini aja nih. Jadi kayak gue masukin gue masukin fungsi umur, di dalamnya ada argumen tanggal lahirnya sesuai sama ini nih dia nih, sama si pelanggan. Sesuai dari tanggal lahirnya si pelanggan. Iya, misalkan 20 Mei gitu. Ntar di sini ada 20 Mei. Ini masuk ke sini nih dia nih, ntar nih 20 Mei tanggal tahun berapa, 2003 misalkan. Nah, habis itu dia bakal ngitung nih pengurangannya, jadi kayak tanggal lahir kita sama tanggal sekarang dikurang. Ntar habis dikurang ketemu udah hasilnya. Jadi berapa tahun misalkan 18, 19 tahun ntar. Terus ini as umur atau lu tahu kan ini apa? Cuma kayak alias doang anjir, nama alias table. Nih coba nih gua jalanin. Nah, ini kan udah kayak gini ya. Ini udah ada umur anjir. Ini udah ada umur anjir. Oh iya, gue barusan gini nih. Lupa gue banget. Oh iya benar. Ini awalnya misalkan begini nih. Awal tuh harusnya begini tuh nih. Bentar. Awalnya begini kan, tanggal lahir doang. Nah, habis gue masukin umur ini nanti ada tabel baru namanya umur. Ini kalau misalkan nggak dipakein as nih, nggak pakai as umur, ya kan? Kalau nggak dipakein as umur, nanti jadi begini, nggak ada nama aliasnya. Makanya dipakein as umur biar ada ini biar lebih jelas. Terus nih apa namanya, hitung-hitungannya udah masuk kan dalam sini nih. Tuh, tanggal lahir dikurang tanggal sekarang jadinya 12 2010 2022 kurang 2010 12 bener kan, udah juga sama udah bener kayak gitu. Kalau fungsi bisa dimasukin ke sini kan, kalau sort procedure tuh dia di call kan, manggilnya itu dia mana ya? Kok jadi rebek? Tuh pakai call kan dia, Prop naikkan harga. ya kan. Kalau fungsi itu dia bisa dimasukin ke dalam sini tuh. Atau enggak kalau misalkan fungsi kayaknya bisa dimasukin ke dalam sini juga deh, ke dalam prosedurnya langsung nih. Jadi misalkan lu mau masukin di sini bisa. Hujan. Kalau Trigger katanya trigger simple, kata lu ya. workspace berapa deh, Venom trigger kan istilah prosedur bukan triggernya. Ini trigger.
itu kalau dia apa namanya jadi dia bakal nge-trigger kalau misalkan lu udah nge-insert data di pesanan item. Trigger. Bedanya trigger sama yang fungsi prosedur tuh dia nggak perlu dipanggil. Langsung gitu. Iya, jadi lu kalau misalkan nge-insert data dia langsung kepanggil sendiri. Misalkan lu di sini insert apa gitu, insert data ke produk misalkan itu, nih insert into pesan item sih misalkan kayak gini nih, kayak gini ya kan. Ini nanti data-data yang ada di pesanan sama pesan item produk ini bakal update sendiri. Jadi langsung intinya langsung jalan gitu. Jadi kayak tapi lu harus tentuin di sini after insert on pesan item. Jadi kalau setelah insert di pesan item nih kayak gini kan, ini kan abis insert nih. Nah, after insert dia bakal ngejalanin fungsinya ini. Fungsinya tuh manggil store procedure kalau gua. Store procedure kurangi stok. Nah, ini new product ID dari mana? Ini dari ini sih. Apa namanya? Pesanan items. Kan pesanan items tuh, ntar gue cek dulu deh. Oh. Nah, oh ini deh. Nah, udah ada nih. Ini produk ID sama pesan ID kan ada tuh. Sama quantity ada nih. Nah, dia tuh masukin new product ID sama new quantity dari data yang baru dimasukin di sini. Jadi insert into-nya ini kan ada produk ID sama quantity-nya. Ntar masuk ke sini nih, jadi 7 sama 10 masuk ke sini nanti. Jadi nanti dikurangin tuh. 7 sama 10. Iya benar ya, benar. Ya, jadi produk ID 7 sama 10 nanti masuk sini. Nah, habis itu nanti dikurangin stoknya. Stok gimana ya? Gimana? Kan gini ya. Sebelumnya disuruh after pesan item apa ya namanya? Sebelumnya disuruh buat trigger after pesanan item insert yang ada di contoh 3 sebelumnya. Sebelum buat ini. Itu harus buat yang di contoh 3 dulu. Ini di mana ya materinya? Berarti apapun kita lakuin, misalnya prosedur, function, sama trigger itu terserah kita pengen nampilin apa gitu maksudnya. Selama itu. Bener gak? Apa? Kan ada prosedur, ada ada function sama trigger ya kan. Nah, itu terserah kita kan mau nampilin apa gitu. Maksudnya nampilin apa gitu? Ini yang kayak gini nih, fat gini. Nampilin apa sih codingannya? Nampilin hasilnya. Iya, hasilnya. Ya, terserah kebutuhan lu. Kan kalau ini dia mau ngurangin stok. Nih, ini kan kayak gini nih, ngurangin stok. Tuh. Dia kayak gini kan tuh. Masukin produk ID sama jumlahnya. Terus dia manggil di sini nanti nih. Jadi nanti produk ID misalkan ini produk ID-nya yang ke-7 sama kuantitinya 10 ya kan. Berarti jadi dia bakal maksudnya gimana? Prosedur sama trigger hubungan apa gimana sih? Enggak, bisa digabung. Oh, bisa digabung. Tapi lu nggak perlu gini juga bisa. Jadi kayak bikin begini biasa nih, update langsung di sini. Bisa kayak gini. Cuma dia modelannya pengennya kan waktu kemarin disuruhnya gitu dia maunya. Jadi dia ngakal ini dulu baru jalan di sini. Jadi dia kayak gini nih. Ini udah hubungan kayak gini jadinya. Ini dari sini hubung ke sini. Ya kan, baru ngejalanin update ini. Jadi kalau misalkan lu pakai store procedure gitu bisa dimasukin ke dalam sini. Store procedure.
nanti jalanin prosedur yang ini, update produk, set stok, kasun stok, loh produk ID ini masukin ntar di update. Jadi nanti jadi sebenarnya ini kan dia kan setelah masukin di sini ya, ini kan setelah masukin di pesanan items, yang berubah bukan yang di pesanan items cuma nambah doang, nambah data baru, tapi yang berubah tuh di produknya kuantitinya berubah, ntar dikurang sama apa ya, dikurang sama jumlah ini nih, jumlah yang dimasukin, kuantitinya nih full. Jadi misalkan lu di sini kulkas ya kan, nomor 7 tuh misalkan kulkas. Ntar gua kasih lihat dulu sini. Nah ini kan nomor 7 kan teh botol nih, teh botol. Nanti tuh stoknya dikurang sama nilai ini nih 10 nih kan, ini 10 ya. Berarti nanti ini dikurang nih 10 nih, ntar gue jalanin deh. Bukan udah pernah buat. Nah ini gue masukin nih kayak gini, set, gue masukin, coba cek lagi nih, pasti berkurang, harusnya nih jadi 33 ya, itu kan jadi 33 tuh, yang berkurang yang ini, tapi yang di pesan item situ dia cuma nambah doang, nambah data baru. Nah ini yang baru kita masukin tadi 7, 3, 10, 2500, ini yang baru kita masukin. Jadi cuma kayak nambah data baru, tapi yang kubah ke sini, jadi triggernya itu cuma nge-trigger doang. Jadi kayak lu nge-trigger ini dari sini, tapi sebenarnya data yang diubah tuh bukan data yang di sini, bisa bukan data yang ada di table ini, tapi table yang di produk, bisa kayak gitu. Jadi dia fungsinya cuma kayak nge-trigger doang gitu, tapi ngejalanin fungsinya itu bisa di table lain gitu. Nah ini pesanan juga ntar ke update. Ini pesanan tuh dari ini sebenarnya sih, dari contoh 3 nih. Kalau lu pengen lihat ada di contoh 3 itu. Iya. Kita update yang mana ya? Pelanggan ID-nya berapa tadi? Gue masukin pelanggan ID berapa? 3 berarti 3. Oh ini ke update tadi nih. Harusnya 25.000 tadi, terus tambah 2.500. Bentar. Oh ya, kan 10 ya, 25.000 ya bener. Dikali 2 berarti 250.000. Oh ya pas. Itu dari ini. Kalau dia dari contoh 3. Gue lupa namanya apaan. WD. Ini ada tuh dari contoh 3. Ada. Nah tuh dia masukin new harga dikali new quantity. Oh jadi dia 2 kali nih, trigger 2 kali jadinya, ada 2 kali, ada 2 trigger. Jadi kalau lu misalkan nge-insert ini nih, nge-insert ke dalam pesan items, ada 2 trigger yang jalan, langsung 2 trigger yang jalan, bisa kayak gitu. Jadi nggak cuma 1 doang triggernya yang jalan, bisa 2 sekaligus. Jadi ini suara hujan kedengeran nggak sih? lumayan dikit. Iya. Jadi apa? Jadi nanti yang jalan dua-duanya. Kan tadi salah satu bisa kan? mau kurang stok sama pesan item insert, nanti dulu jalan. Soalnya kan dia di trigger ini dia masukin after insert on pesan item juga, jadi sama. Jadi pas ini nge-insert dia jalan. Nah ini juga sama, ini juga after pesan insert on items dia jalan, berarti dua-duanya jalan pas nge-insert item. Tergantung kebutuhan lu sebenarnya. Misalkan lu mau nampilin
transaksi lu apa sih untuk sih Rumah kayak tuh sakit. Rumah sakit. kan lu pengen nentuin biaya Kamar. apa gitu, biaya rumah sakit ya, biaya kamar. Iya kayak gitu bisa. Jadi lu ntar insert pesanan kamar ya kan, pesanan kamar. Nah, habis lu insert pesan kamar, nanti tahu-tahu pas lu insert kamarnya langsung ketahuan tuh kamar yang kepake, misalkan kamar berapa gitu. Ntar ada tulisannya kepake atau kan misalkan lu buat table ada lu table apa nih sih? Ada kamar. Ada bentar gue lihat dulu, lupa lagi. Ada dokter, kamar, obat, pasien, pembayaran sama resepsionis. Oh misalkan lu pas masuk apa namanya, lu misalkan pemasangan kamar tuh lu insert datanya kan, pemasangan kamar lu masukin, terus habis itu masuk ke inian, ke pembayaran resepsionis. Resepsionis tuh dia apa jenisnya? Pesanan kan bukannya resepsionis? Resepsionis bukan orang. Iya sih, cuman kayak gitu. Kayak gitu aja. Kayak gitu. Ya pokoknya kalau misalkan lu masukin kamar ntar harganya masuk ke harganya dia lah, maksudnya kayak dia mesen kamar tuh kan, ntar harga di resepsionisnya nambah gitu, bisa kayak gitu. Jadi kayak pas lu masukin insert into pesanan kamar, ntar apa namanya harganya kelihatan tuh di ini, di apa namanya, di transaksinya lah. Tahu di mana lu itu table, gue nggak tahu anjir namanya. Resepsionis mah orangnya kali. Apa ganti itu aja kali, pesanan kali? Tahu sih. Gue nggak tahu tuh kalau di rumah sakit ada apa namanya. Gue jarang ke rumah Banyak. sakit. Obat. Apa sih namanya? Apa yang bersih? Apa sih yang bersih? Siapa tuh yang bersih? Udah yuk masuk bahasa Inggris, orang mau mulai juga. Ya udah. Udah, makasih ya Sal, kalau nggak ngerti tanya lagi. Iya. Gue juga mau ngikutin bahasa tapi ini. Udah ya. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam.